Pernah kebayang nggak sih kalau beberapa pelajaran bisnis paling dahsyat itu ternyata datangnya bukan dari buku-buku modern, tapi dari abad ke-7? Nah, hari ini kita bakal gali satu kisah yang luar biasa banget, sebuah masterclass bisnis dari seorang jenius bernama Abdurrahman bin Auf. Oke, kita mulai langsung dari kutipan yang satu ini. Dengerin baik-baik deh, kalimat ini tuh bukan sekedar basa-basi atau penolakan sopan. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan sikap tentang kemandirian dan mental wirausaha yang sejati. Di balik kata-kata sederhana ini, ada kisah jatuh bangun yang, fenomenal. Biar kita benar-benar paham betapa kuatnya kalimat tadi, coba lihat kontras yang gila ini. Di Mekah, Abdurrahman bin Auf itu bukan orang biasa. Dia itu konglomerat, hartanya di mana-mana. Tapi karena hijrah, dia tiba di Madinah benar-benar nol. Nggak bawa apa-apa kecuali baju yang nempel di badan. Dari puncak kesuksesan, langsung jatuh ke titik terendah. Bayangin deh tantangannya. Jadi gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Nah, kita masuk ke babak pertama kisahnya, momen hijrah. Ini bukan sekedar pindah kota ya, ini keputusan radikal di mana dia rela meninggalkan semua kekayaan dan bisnisnya di Mekah demi sebuah keyakinan. Sebuah langkah yang mengubah total hidupnya. Dan yang bikin cerita ini makin luar biasa adalah sambutan dari kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Mereka itu baiknya bukan main. Mereka nawarin untuk ngebelah dua semua yang mereka punya. Rumah, kebun, harta, pokoknya apa aja. Buat dibagi sama saudara-saudara muhajirin mereka. Ini tuh ibaratnya tawaran golden ticket yang bisa langsung nyelesain semua masalah finansial Abdurrahman saat itu juga. Dan disinilah kita sampai pada momen kuncinya. Titik balik yang gak cuma ngebentuk pola pikir bisnisnya, tapi juga jadi fondasi dari semua kerajaan bisnis yang akan dia bangun nantinya. Tawaran yang dia terima itu bukan kaleng-kaleng. Sa'ad bin Rabi, salah satu orang paling kaya di Madinah, secara tulus nawarin separuh dari seluruh kekayaannya. Kebunnya, rumahnya, asetnya, semua. Coba bayangin sebuah jalan keluar yang super gampang, kehidupan nyaman, udah disodorin di depan mata. Mungkin kita mikir, kok ada ya orang sebaik itu? Nah, sikap saat ini berakar pada sebuah prinsip mulia yang namanya isar. Intinya ini adalah konsep mendahulukan orang lain, bahkan di saat diri sendiri juga lagi butuh. Paham soal ini bikin kita sadar betapa luar biasanya tawaran yang diterima Abdurrahman dan betapa lebih luar biasanya lagi jawaban yang akan dia berikan. Dan inilah dia jawaban legendaris itu. Dia menolak semua kemudahan. Dia nggak minta modal, nggak minta aset. Dia cuma minta satu hal, akses ke peluang. Tunjukkan di mana pasar. Baginya, keahlian, integritas, dan kesempatan itu jauh lebih berharga dari uang tunai. Ini adalah keyakinan inti bahwa dia bisa bangun lagi semuanya dari nol. Oke, sekarang mari kita bedah strateginya. Gimana caranya dia mengubah permintaan, tunjukkan pasar menjadi sebuah kerajaan bisnis raksasa? Nah, ini dia inti pembahasan kita. Buku panduan praktis yang dia terapkan yang relevan banget sampai sekarang. Strateginya itu bisa kita pecah jadi 4 pilar fundamental. Pertama, modal utamanya itu keahlian, bukan uang. Dia mulai sebagai perantara atau makelar. Kalau zaman sekarang ini mirip banget sama konsep dropshipping. Kedua, dia sangat paham kalau cash flow is king. Arus kas adalah raja. Ketiga, dia bukan cuma pemain pasif, dia itu disruptor. Dia ngelihat ada yang gak beres di pasar, terus dia bikin pasar tandingan yang lebih adil. Dan pilar keempat, yang jadi fondasi semuanya, integritas, kejujuran yang gak bisa ditawar. Nah, poin kedua soal arus kas ini menarik banget. Coba lihat perbandingan ini. Daripada nyari untung gede dari satu penjualan, dia lebih milih untung tipis-tipis tapi dari 100 penjualan. Kenapa? Karena ini bikin modalnya muter cepet banget. Uang cepet ini ngasih dia likuiditas, kekuatan buat terus tumbuh. Dan risikonya pun jadi lebih kecil. Keren kan? Ada sebuah analogi brilian yang ngegambarin filosofi bisnisnya. Katanya nih, dia itu ngejual unta dengan harga modal, bener-bener nggak ngambil untung sama sekali dari untanya. Orang-orang pasti bingung kan, gimana caranya mau kaya? Ternyata dia ngambil semua keuntungannya itu dari jualan pelana dan tali kekangnya. Karena harga untanya murah, semua orang beli dari dia. Ini tuh strategi loss leader atau value add tingkat dewa dari abad ke-7. Jenius? Selain 4 pilar tadi, ada beberapa aturan main harian yang dia pegang teguh. Dia selalu bertransaksi tunai, biar arus kasnya sehat terus. Dia jamin kualitas barangnya, dan kalaupun ada cacat sedikit, dia bakal jujur nunjukin ke pembeli. Ini yang ngebangun kepercayaan luar biasa. Dan yang paling penting, niatnya bukan cuma cari untung, tapi melayani orang dan mencari berkah.
Oke, kita udah bahas gimana cara dia menghasilkan kekayaan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling aneh dan paling dalam. Filosofinya tentang kekayaan itu sendiri. Disinilah kita nemuin sebuah paradoks yang luar biasa dalam hidupnya. Percaya atau enggak, Abdurrahman bin Auf ini justru makin kaya, makin gelisah. Dia takut hartanya yang melimpah ini bakal jadi beban pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi, dia melakukan sesuatu yang anti-mainstream. Dia secara aktif berusaha jadi miskin dengan cara ngasih-ngasihin semua hartanya. Biar kebayang skalanya ya, dalam satu momen, dia pernah menyedekahkan satu kafilah dagang penuh. Isinya 700 unta yang syarat dengan barang dagangan. Semuanya disedekahin gitu aja buat penduduk Madinah. Ini bukan sekedar donasi, ini adalah upaya nyata buat ngabisin hartanya. Tapi ini nih puncak paradoksnya. Ada sebuah kisah gila. Suatu waktu panen kurma di Madinah itu busuk semua, harganya anjlok jadi nggak berharga. Ngelihat ini sebagai kesempatan emas buat jadi miskin, dia langsung borong semua kurma busuk itu dengan harga normal. Hartanya ludes, dia berhasil. Tapi takdir punya rencana lain. Tiba-tiba datang utusan dari Yaman yang nyariin kurma busuk. Katanya itu obat mujarab buat wabah di sana. Dan dia berani bayar 10 kali lipat. Seketika Abdurrahman jadi jauh lebih kaya dari sebelumnya. Makin dia coba memberi, makin banyak dia menerima. Jadi, dari semua perjalanan yang luar biasa ini, apa sih pelajaran abadi yang bisa kita tarik dan terapin di zaman sekarang? Mari kita simpulkan kearifan dari kisah hidupnya. Nah, ini dia intisari dari metode Abdurrahman bin Auf. Poin utamanya adalah keahlian dan integritasmu itu aset paling berharga, lebih penting dari modal uang. Fokus ke perputaran kas yang cepat, jangan cuma kejar margin gede. Reputasi baik itu marketing terbaik. Kalau lihat ada masalah di pasar, jangan ngeluh. Itu justru peluang buat disrupsi. Dan yang terakhir, ingat, kekayaan itu bukan tujuan akhir, tapi amanah dan alat buat berbuat kebaikan. Dan kita akan tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan yang terinspirasi dari hidupnya. Kisah ini ngajarin kita untuk mikir lebih jauh dari sekedar angka laba rugi. Jadi pertanyaannya adalah, di luar untuk mempertahankan bisnis, sebetulnya apa tujuan akhir dari keuntungan yang Anda kejar?